Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, terima kasih buat semua anak-anak sekolah minggu, buat semua orang tua yang sudah berpartisipasi mengikuti ibadah online sekolah minggu setiap hari minggu. Dan hari ini kita akan memulai lagi ibadah online kita. Sekarang kita mulai persiapkan hati dan juga persiapkan Alkitab, buku nyanyian sekolah minggu dan juga persembahannya. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat semua penyertaan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online hari ini. Ya Bapa, buka hati dan pikiran kami, berkati ibadah kami ini, berkati semua orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan juga semua anak-anak yang ada di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, izinkan kami memulai ibadah ini dengan mengucapkan syukur terlebih dahulu ke hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yuk anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, kita akan melakukan pemanasan dulu. Kita bernyanyi sekolah minggu paling Yahud dan yang lagu kedua bertambah-tambah dalamnya. Yang ketiga cari jiwa. Bangkit berdiri ya. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya riang-riang, firmannya oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Berdiri ya semua. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya riang-riang, firmannya oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Masih dalam kondisi berdiri. Tepuk tangannya ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Oke, siap-siap cari jiwa. Kita akan cari jiwa supaya kita bisa ajak teman-teman kita ikut menonton online sekolah minggu. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Ayo tangkap yang lain. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah. Satu. Anak sekolah minggu, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari buka buku nyanyian sekolah minggumu. Kita bernyanyi dari buku sekolah minggu nomor 8 dengan judul Kereta Apiku. Semuanya bangkit berdiri.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu ya Tuhan, dan bukakanlah hatiku untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mengucapkan titah ketiga dan keempat beserta maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus. Dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 121 dengan judul Loas Ro Tuau Dagdanak. Semua anak sekolah minggu bangkit berdiri. Beta rohamu sudena sai oloi suarai hamu dongan kunang togan rohamu tu Yesusi hamu dongan kunang togan rohamu tu Yesusi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Ayat bulanan kita pada bulan ini, bulan Oktober, tertulis dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita membacanya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama,
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita masih dalam posisi berdiri. Kita akan bernyanyi dengan judul Setinggi-tingginya Langit. Berdiri ya, sekolah minggu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Marilah kita mengaku iman percaya kita, bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Pengumuman yang pertama, jangan lupa sekolah minggu ibadah online masuk jam 7.00 WIB di YouTube Sekolah Minggu HKBP Sumbersari. Yang kedua, persembahan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu atau dikumpulkan ke kantor gereja. Yang ketiga, persembahan minggu ini dapat dilihat di warta minggu depan. Demikian pengumuman untuk minggu hari ini. Terima kasih. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Berikanlah persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Kita akan bernyanyi adalah sukacita. Semuanya bernyanyi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Halo adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa.
Allah Bapa bertatah dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pimpin hati dan pikiran kami agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa kan? Pasti masih luar biasa. Walaupun masih situasi COVID dan kita masih beribadah secara online, itu tidak mengurangi kadar sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mau menyapa adik-adik sekolah minggu pada minggu hari ini tertulis dari salah satu kitab perjanjian baru, yaitu kitab Lukas. Sekarang adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya, kita buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Kakak akan membacakannya, adik-adik sekolah minggu ikuti dari hati masing-masing. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Yesus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, perlu adik-adik sekolah minggu ketahui bahwa cerita yang kita baca tadi itu bukan hanya tertulis di kitab Injil Lukas, tapi juga tertulis di kitab Matius dan kitab Markus. Nah, cerita yang tadi mau menceritakan tentang bagaimana pengalaman murid-murid Yesus langsung menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di sini mau menceritakan bagaimana ketika itu Yesus ini orangnya sangat suka berdoa. Tuhan Yesus ini sangat suka bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Jadi waktu itu Tuhan Yesus pergilah mengajak beberapa muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pergi ke sebuah gunung yang namanya Gunung Torab. Nah, di situ Yesus naik ke puncak gunung lalu berdoa. Nah, ketika dia berdoa, murid-muridnya yang ikut tadi tertidur. Lalu Yesus berdoa. Selesai Yesus berdoa, muncullah 2 orang. Ayo, siapa tadi yang masih ingat? Siapa 2 orangnya? Iya, benar sekali, yaitu Musa dan Elia. Lalu Tuhan Yesus dan Musa dan Elia bercakap-cakap. Lalu tiba-tiba muka Tuhan Yesus berubah. Wajahnya berubah. Terus bajunya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampak seperti kemuliaan Tuhan. Nah, murid-muridnya yang tadi tertidur terbangun terus melihat.
terkagum-kagum mereka ke arah Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka sangat senang melihat perubahan Tuhan Yesus dari wajahnya, bajunya. Mereka juga senang melihat Musa dan Elia. Terus tiba-tiba datanglah awan yang menaungi mereka. Nah, terus mereka masuk ke awan itu. Tapi awalnya mereka takut. Lalu terdengar suara dari awan itu. Inilah anakku yang kupilih dan dengarkanlah dia. Adik-adik sekolah minggu kira-kira tahu nggak suara siapa itu? Iya, itu adalah suara Allah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merupakan anak yang dipilihnya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, pasti setelah mendengar cerita tadi adik-adik sekolah minggu bertanya-tanya. Pasti ada yang terheran-heran di rumah. Kak, emangnya bisa ya tiba-tiba berubah kayak Tuhan Yesus itu? Atau pasti ada yang mikir, Kak, emangnya dengan kita berdoa kita bisa berubah gitu? Nah, pasti adik-adik di rumah juga penasaran, kenapa sih Tuhan Yesus bisa berubah? Nah, kalau kakak tanya adik-adik sekolah minggu, tahu nggak sih siapa Tuhan Yesus? Pasti pada jawab tahu. Pasti ada yang bilang, Kak, Tuhan Yesus merupakan Mesias. Benar. Atau, Kak, seperti yang khotbah kemarin, Tuhan Yesus merupakan gembala yang baik. Iya, benar. Atau, Kak, Tuhan Yesus merupakan Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Iya, benar. Semuanya itu benar. Tapi yang paling penting yang harus anak-anak sekolah minggu ketahui bahwa Tuhan Yesus merupakan juru selamat yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, melalui teks yang kita baca, itu mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mau lebih mengenal Tuhan Yesus. Supaya anak-anak sekolah minggu makin setia dengan Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu diajak untuk menjadi saksi Kristus karena Tuhan Yesus merupakan anak Allah. Nah, bukan itu aja, anak-anak sekolah minggu juga diajak untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Gimana ya caranya, Kak? Banyak caranya, dengan yang berbuat baik, berbuat yang rajin, contohnya tidak melawan orang tua, terus rajin ke gereja, rajin berdoa, banyak. Dengan menunjukkan sikap yang baik dan perbuatan yang baik, itu menunjukkan bahwa anak sekolah minggu mau menjadi pribadi yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin? Amin? Ya, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Allah, buat kasih setia Tuhan, buat kesempatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan, tolong Tuhan berkati firman ini agar menjadi pedoman yang baik bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, tolong Tuhan senantiasa berikan kesehatan dan sukacita ya Tuhan, supaya dapat membimbing anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu, tolong Tuhan senantiasa berikan kesabaran dan kekuatan untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara kami yang masih dilanda situasi COVID. Tolong Tuhan campur tangan dalam proses penemuan vaksin. Tolong Tuhan kuatkan orang-orang yang sakit ya Tuhan, segera Tuhan pulihkan. Dan juga ya Tuhan, para tim medis yang bekerja Tuhan. Tolong Tuhan, kami sudah rindu bertemu ya Tuhan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tak luput dari dosa, ampunkanlah segala dosa kami agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, anak sekolah minggu bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama.
mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di son ada hubungan Tuhan, padue di ngoluku naso tardok dian, sadia argana Tuhan, molosai ni rajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroha. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ya pastinya kita udah mengikuti ibadah pada minggu ini ya. Nah hari ini Ibu mau menampilkan kreativitas kita untuk minggu ini, yaitu membuat surat hati. Nah bahan-bahannya 2 buah kertas HVS, gunting, penggaris, pensil atau pena boleh bebas ya, spidol, dan penjepit kertas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ikutin terus ya videonya. Nah, langkah pertama kita lipat kertasnya menjadi 4 bagian. Kita lipat seperti ini. Setelah itu kita gambar untuk pola hatinya. Setelah itu kita gunting mengikuti pola. Nah, di sini Ibu udah siapin. Nah, jadinya nanti seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini kertas kedua. Kita lipat lagi menjadi 4 bagian. Sama seperti yang tadi. Kita lipat lagi. Kemudian pola yang hati tadi kita jiplak ke sini. Kita jiplak, boleh pakai pensil, boleh pakai pena yang rapi. Sama juga yang di sebelahnya juga, tapi kita garis supaya dia sama rata. Oke.
Kita garis lagi, mengikuti pola. Kemudian kita bikin garis di tengahnya. Nah, terus kita gunting mengikuti polanya. Ya, kita ikutin polanya aja ya. Nah, setelah digunting jadi seperti ini. Terus kita buka, kita lipat lagi. Terus kita hias secantik mungkin. Nah, di sini di depannya kita tulis surat hati. Surat hati. Kita tulis juga nama kita di sini ya. Setelah itu kita hias, boleh gambar hati, boleh gambar bintang, terserah adik-adik aja yang menarik. Nah, setelah itu di dalamnya ini kita tulis ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah diberi kesehatan, kita diberkati oleh Tuhan setiap harinya. Nah, ini setelah jadi, Ibu buat seperti ini. Adik-adik di rumah bikin yang semenarik mungkin. Jangan lupa dimasukkan videonya ke Facebook dan di tag Facebook Sekolah Minggu HKBP Sumbersari paling lama tanggal 14 Oktober 2020. Selamat hari Minggu semuanya.